Giliran saya dipanggil Nur Yasin Siratal Mustaqim gitu. Dari Indonesia. Dari Indonesia, saya pakai kopiah gini nih. Kopiah pakai sarung. Itu entah karena tukang syutingnya itu gimana akhirnya, saya kan kelihatan itu kalau di syuting itu kan ada kedip merah itu Dimatikan. minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Imakro ini sangat praktis, jadi panitera tidak disibukkan untuk gunting-gunting lagi, untuk masuk ke dalam envelope lagi tidak ada. Kemudian transparan, bisa disaksikan oleh penonton. Jadi tidak ada yang kalau mau menuduh panitera atau Dewan Hakim membocorkan soal, tidak bisa, karena mereka melihat langsung sistemnya. Peserta yang megang laptop aja tidak tahu ayat yang akan keluar itu tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Kesempatan emas bersama dengan salah seorang tokoh ulama muda Jawa Timur. Tidak ingin saya sia-siakan pada kesempatan ini. Beliau hadir di Tanah Mandar tadi malam sekitar 1:30 pagi ya dari Bandara Makassar untuk mengikuti menjadi narasumber ya pada persiapan STV ke-10 tingkat Pulau Limandar dalam upaya LPTK Kabupaten Pulau Limandar untuk menanam salah satu aplikasi yang akan memudahkan panitera dan Dewan Hakim dalam menjalankan tugasnya nanti, yaitu aplikasi Imakro. Beliau nama lengkapnya Kiai Haji Nur Yasin Siratal Mustaqim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama kalau tidak salah Pak Kiai ya, ke Mandar. Kalau Sulsel kan sudah sering ya? Sering, tempat transit kan. Tapi untuk Imakro sendiri ini, apakah memang seluruh provinsi di Indonesia sudah menerapkan? Belum semuanya. Bahkan Kabupaten Poliwali Mandar ini yang pertama kabupaten selain di kabupaten yang di Jawa Timur ya di Indonesia. Jadi kata beliau Makro ini penerapan pertama ya kalau nanti dilaksanakan insya Allah berarti kabupaten pertama di Indonesia selain kabupaten yang di Jawa Timur. Luar biasa. Sisi beliau ini ingin kita gali ya, karena ini beliau di mata saya memang memiliki banyak keunikan gitu, keistimewaan dan keunikan yang tentu tidak semua orang punya itu. Beliau seorang hamalatul Quran, tetapi dalam persoalan pemanfaatan teknologi, beliau ini yang membuat pencipta Imakro itu. Artinya pada saat yang sama ketika banyak tokoh ulama kita yang mungkin hanya konsentrasinya di bidang ilmu, tetapi kadang-kala minus dari sisi teknologi, tetapi beliau luar biasa memadukan antara perangkat teknologi dengan ilmu-ilmu agama itu sendiri. Salah satu yang saya tahu dari beliau, keahliannya kan bukan hanya di sisi ilmu Al-Quran, tapi juga beliau
khattat, bahkan pernah menjadi juara tingkat provinsi kalau tidak salah. Nah, yang menarik, beliau itu, coba cerita sedikit, saya ingin dengar ceritanya saat kembali kepada pendengar kita ini. Cerita beliau tentang perjalanan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pada bidang hafalan Al-Quran 30 juz. Di Riyadh kalau tidak salah ya. Coba cerita dulu, Ustaz. Konon katanya sampai orang-orang luar itu menganggap remeh antum waktu tampil itu. Coba. Jadi berawal dari saya ingin membahagiakan ibu saya itu. Jadi ibu saya itu adalah seorang janda yang punya anak 8 karena ayah meninggal. Saat saya diberi anugerah bisa dapat beasiswa ke Saudi, saya itu berdoa sama Allah, ya Allah kasih saya rezeki ya Allah supaya bisa berangkatkan ibu saya. Ternyata oleh Allah diberi jalan saat itu sekitar 3 bulan setelah saya ada di Saudi, ada lomba tingkat internasional yang menjadi tuan rumah adalah King Saud University tempat saya belajar itu. Dan saya tidak tahu bagaimana nama saya ada di situ, harus tampil. Saat itu saya juga agak ragu-ragu antara tampil dan tidak karena belum pernah ikut lomba MHQ ya. Jadi tapi ada perasaan. Jadi selama di Indonesia sebelum ke Saudi itu antum hafid tapi tidak pernah ikut lomba. Tidak pernah ikut lomba hafalan. Jadi ikut lombanya kaligrafi itu. Ya. Sehingga antara mau maju apa tidak gitu, karena ada dorongan dalam hati itu kalau saya nggak maju takut saya dipulangkan sama pihak kampus ya. Bisa nggak jadi haji, padahal tujuan saya utama itu memang kepingin berangkat haji itu. Sehingga akhirnya saya mantapkan hati untuk ikut tampil. Saat saya lihat peserta yang lain itu, saya lihat dari Afrika itu rata-rata mereka menggunakan bacaannya Imam Nafi riwayat Warsh. Itu di syuting, di video sama panitia kan? Di syuting. Apalagi waktu tuan rumah, anak-anak Saudi yang tampil itu di syuting semuanya. Banyak yang kamera ya. Dari Eropa juga di syuting kan. Giliran saya dipanggil Nur Yasin Siratal Mustaqim gitu. Dari Indonesia. Dari Indonesia, saya pakai kopiah gini nih. Kopiah pakai sarung. Itu entah karena tukang syutingnya itu gimana akhirnya, saya kan kelihatan itu kalau di syuting itu kan ada kedip merah itu dimatikan dan ditinggal sama dia. Kemudian Dewan Hakim ada 3 profesor yang bagian penanya itu, beliau memang ahli qiraat semua karena para peserta itu tidak semuanya membaca qiraat Asim riwayat Hafiz ya. Jadi pertanyaannya ada 4 pertanyaan hafalan yang rata-rata satu soal itu 2 halaman. Jadi sangat panjang sekali itu soal. Kalau di Indonesia itu paling panjang itu hanya 1 halaman 15 baris itu. Kemudian masih ditambah lagi soal tajwid. Soal tajwid. Pertama kali beliau tanya kan, saya masih ingat sekali itu. Surat Al-Baqarah itu ya beliau. Ya Nur Iqra wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Saya baca yang saya bisa karena saya bukan spesialis lomba hafalan kan. Jadi baca yang apapun yang keluar itu saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. Dan seterusnya. Saat itu saya merasa bukan saya yang baca. Jadi bibir itu serasa baca sendiri, sehingga tanpa terasa itu air mata meleleh ya. Sambil mengayi. Sambil tetap baca itu. Dan saya tidak tahu ternyata pemirsa itu banyak penonton yang nangis. Banyak yang nangis. Saya tahunya ketika setelah selesai Dewan Hakim itu heran kok ada orang yang bisa baca seperti ini. Tanya, "Aina ta'allamta ya Nur?" Saya jawab, "Ta'allamtu inda Syekh Muhammad Basri Alawi." Ya, guru antum. Ya, guru saya, beliau termasuk salah satu yang yang mengadakan MTQ pertama kali ya. Jadi saya bilang, "Aina?" Saya bilang, fi Malang. Wow, akbar qurra fi Indonesia. Beliau termasuk qari yang paling sepuh karena saat itu yang paling sepuh memang beliau. Teman-teman beliau sudah banyak yang perintis MTQ di Indonesia ya, pertama kali. Ya. Jadi berawal dari Jamiatul Qurra itu bikin semacam kumpulan gitu sampai akhirnya ada di KAA, Konferensi Asia Afrika itu pertama kali di Indonesia beliau adakan untuk sekalian memberitahu kepada internasional bahwa di Indonesia ada musabaqah itu, sehingga ditiru oleh negara-negara lain juga itu. Jadi kemudian terakhir saya diberi ucapan selamat. Kamera sudah nyala itu belum tadi? Enggak. Kamera ada yang nyala. Saya sudah nggak perhatian sama kamera waktu itu, entah. Tapi di awal itu memang saya perhatikan, enggak, sudah dimatikan. Tapi saya terakhir itu ada pertanyaannya. Ada pertanyaan juga, ada pertanyaan tajwid kan. Setelah selesai saya ditanyai, "Ma hukmu al-bayyinat?" gitu. Saya jawab dengan bahasa Arab juga, "Hukmuhu man arid lis-sukun. Nastati an naqra bi salasati anwa' bil qasr wa tawassut wal isba' gitu. Kemudian terakhir beliau bilang, "Syukran ya Nur ala husnil ada wa tamamid dhabt." Itu kata hakim itu. Ya, wa narakum fi musabaqatin ukhra. Terima kasih wahai Nur atas bacaan yang bagus, hafalan yang kuat dan suara yang indah. Kemudian saya turun itu, penonton yang hadir itu ikut merangkul, salaman dan merangkul. Saya itu baru tahu kalau mereka ternyata juga ikut terharu gitu. Padahal peserta lainnya ya biasa-biasa, sudah turun nggak ada yang nyambut gitu kan. Termasuk teman-teman dari Afrika itu yang Masya Allah ya harumnya itu, jadi ikut merangkul. Harumnya kan khas kalau teman-teman Afrika itu. Jadi sudah ada aura juara itu. Nah itu belum pengumuman. Waktu pengumuman ya diumumkan faqad haqqaqa talib Nur Yasin Siratal Mustaqim fil markazil awal. Nah, itu ternyata saya, ya Allah, ternyata ini jalannya Allah memberikan rezeki supaya saya bisa berangkatkan ibu saya. Langsung saya telepon ibu, apakah ibu mau pergi haji? Tapi tidak lewat asrama haji karena tidak ikut ONH kan, jadi langsung undangan ke sana gitu. Ibu saya bilang, "Siapa nak yang nggak mau berangkat haji?" Alhamdulillah setelah acara itu pihak kampus memberi rekom ke saya untuk menerima setoran hafalan anak-anak Saudi setingkat SD, SMP, SMA. Jadi anak Saudi kalau hadapkan hafalan semua itu. Ya, sejak setelah juara itu ya, setiap habis asar itu saya pergi ke Masjid bin Bas di Riyadh itu. Luar biasa. Ya. Kemudian akhirnya di KBRI diminta untuk jadi imam. Sampai akhirnya karena warga Indonesia yang di KBRI ikut sholat tarawih waktu itu ya, beliau penasaran sama ibu saya, sehingga saat ibu datang itu ibu disambut seperti tamu negara. Yang lainnya harus antri paspor reguler. Itu ini kan undangan ibu antum kan? Ini pakai visa calling visa namanya ya. Tapi kalau calling visa, tapi kalau bukan dia tamu negara kan enggak. Ini yang nyambut protokol KBRI. Jadi dilewatkan jalur khusus diplomat, jadi nggak perlu antri. Itu kebahagiaan yang tak terlupakan. Luar biasa. Ya, itu tahun berapa itu? Tahun 2000
ibu berangkat itu 2004 ya, karena waktu itu hajinya 2004-2005 nyambung. Jadi, itu berkah yang tak terkira, karena makanya saya pesan ke adik-adik itu, karena saya merasakan banget ketika kita membahagiakan orang tua, Allah akan permudah perjalanan hidupan kita. Gitu. Oke, yang kita tahu juga dari beliau ini, kalau di dunia per-MTQ-an, per-MSTQ-an dikenal kan, beliau juga salah satu Dewan Hakim, beliau juga adalah panitera Dewan Hakim, dan saya kira kalau di nasional ini tidak ada yang tidak kenal Sirot, Ustadz Sirot atau Kiai Sirot dengan makronya itu. Artinya ketika perubahan paradigma pola dari konvensional ya, Manual ya. dari sisi manual dulu itu kalau kita bikin makro gunting-gunting, masukkan dalam amplop, masukkan dalam amplop, datanglah ofisialnya lalu nyabut gitu kan. Nah, kalau Anda melihat makro, sistem-sistem konvensional itu sudah menjadi sistem digital hari ini. Itu sejak tahun berapa? Itu pertama diterapkan 2017, tapi angan-angannya sudah lama itu. Angan-angannya kenapa ya teman-teman ini yang lancar ketika lomba kok kalah sama yang biasanya tidak lancar gitu ya. Saat saya sempat navigasi bertanya kepada teman-teman yang pernah ikut lomba MTQ itu, ternyata ada beberapa teman yang mengaku bahwa ketika besok mau tampil itu malam mereka sudah ditawari makro. Ini berarti kan ada sesuatu yang salah. Salah. Ada di mana itu? Itu awalnya itu. Itu awalnya saya. Gimana ya caranya supaya adil gitu, supaya semua peserta itu sama dapat soalnya itu. Akhirnya oleh Allah diberi jalan, saya diminta oleh Universitas Brawijaya untuk membina mahasiswa yang akan ikut lomba aplikasi Al-Quran. Disitulah saya tawarkan ke anak-anak IT itu, kalian mau bikin aplikasi apa? Yang lagi saya butuhkan itu adalah haji sama musabakoh. Mau pilih yang mana? Mereka pilih yang musabakoh. Sehingga kami berempat waktu itu ya, berempat. Yang teman-teman jurusan IT itu anak 3 mahasiswa, saya sebagai mentornya. Caranya begini, ini gitu. Akhirnya jadilah e-makro itu. E-makro ini sangat praktis, jadi panitera tidak disibukkan untuk gunting-gunting lagi, untuk masuk ke dalam amplop lagi tidak ada. Kemudian transparan, bisa disaksikan oleh penonton. Jadi tidak ada yang kalau mau menuduh panitera atau Dewan Hakim membocorkan soal, tidak bisa, karena mereka melihat langsung sistemnya, diacak. Jangankan peserta, yang megang laptop aja tidak tahu ayat yang akan keluar itu tidak tahu. Apalagi pesertanya, apalagi Dewan Hakimnya yang megang laptop aja nggak tahu. Dia nggak bisa memberikan bocoran istilahnya, nanti yang akan keluar ke kamu adalah surat Al-Baqarah ayat sekian. Nggak bisa, karena dia ngacak banget. Sebenarnya ya, lomba yang sudah bocor duluan itu lomba hafalan Quran. Karena sebelum lomba pun sudah dikasih tahu nanti soalnya itu antara juz 1 sampai juz 10. Antara juz 10 kan sudah bocor dulu itu. Tapi bocornya banyak kan. Bocornya banyak, mereka harus menghafal semuanya. Ya itu. Jadi alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan, lagi-lagi saya yang ini Allah yang mentakdirkan. Kalau saya sendiri nggak akan mampu kalau membuat seperti itu. Jadi Allah takdirkan, sehingga setelah 2007 digunakan di Jawa Timur, saya juga mengundang. Oh, jadi aplikasi pertama MTQ langsung provinsi? Langsung provinsi. Oh, ya, tidak dari kabupaten langsung? Tidak. Provinsi. Jadi itu pun juga karena kiai-kiai itu banyak yang belum tahu ya, jadi banyak yang ragu-ragu ini apa ini ya gitu. Jangan nanti gini kita. Jadi banyak kekhawatiran macam-macam. Alhamdulillah
di Pasuruan, waktu MTQ Jawa Timur di Pasuruan tahun 2017 berjalan lancar, sekalipun memang ada kendala-kendala ya. Jadi kendalanya waktu itu mungkin ayatnya terlalu berdekatan atau ada surat yang pendek kok keluar gitu. Tapi para surat pendek itu menjadi mereka yang hafalannya 30 juz nggak bisa meneruskan. Jadi ada, karena kaget ya. Biasa yang ditanyakan juz 2, 28, 29 gitu, ternyata keluar wal adiyati dhabha, itu malah nggak bisa meneruskan mereka. Jadi apa namanya, benar-benar sistem acak betul waktu itu ya, pertama kali ya. Jadi ada penyempurnaan. Iya, ada evaluasi, termasuk di Medan itu juga masuk acak, ada surat Fatihah yang keluar. Maksudnya Medan saya sudah dari Setelah dari Provinsi Jawa Timur nasional. Karena waktu di Jawa Timur itu saya ngundang Pak Direktur ada mendelegasikan ada 2 dari pusat untuk melihat gimana pelaksanaannya, kemudian direkomendasikan untuk digunakan di Medan nasional Medan. Saya hadir waktu itu. Ya, Medan itu masih awal kan, itu makro pertama kali digunakan. Jadi belum saya kasih pagar. Jadi ngacak Fatihah juga belum saya hapus. Jadi surat Fatihah keluar. Tapi yang membuat apa namanya tidak terlalu dipermasalahkan ketika lanjut setelah surat Fatihah kan surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Itu mereka tidak bisa meneruskan karena kan banyak yang mirip itu dengan Alif Lam Mim itu. Kena jali di situ. Ya. Dapat surat banyak soal yang dikiranya mudah, tapi malah bikin jali, menjebak ya. Termasuk ada yang keluar surat Yasin. Biasa mereka baca Yasin kan? Tapi kalau Yasin ini paling ditakuti sama teman-teman yang hafal Quran kalau lomba. Karena di Yasin itu banyak yang sama dengan ayat-ayat di surat yang lain. Itu yang ayat yang katanya mudah ternyata malah bikin menjali itu ya. Itu pertama kali akhirnya ada perbaikan. Sekarang bisa saya pagar. Jadi seperti surat pendek kayak surat Fatihah saya tidak masukkan di dalam acakan, jadi dia tidak akan keluar. Kemudian bisa dikasih pagar. Soal pertama antara juz 1 sampai juz sekian. Oh iya. Jadi tidak akan berdekatan soal itu. Itu hasil dari evaluasi pertama kali dan akan dievaluasi terus. Dan yang jelas itu yang bikin ribet itu. bikin ribet itu panitera terutama yang paling ribet itu ya, membagikan dan ngundi itu sudah tidak ada. Dan yang paling saya harapkan Dewan Hakim, panitera yang dituduh curang tidak bisa mereka nuduh karena semuanya transparan. Dan perkembangan terakhir kemarin yang di Kalsel, kita sudah gunakan yang e-makro online untuk yang pengambilan makro 16 jam sebelumnya. Itu kadang juga sangat meribetkan panitera itu. Karena interval pencabutan makronya dari satu cabang ke cabang. Iya, itu jadi panitera kadang lagi masih bertugas, ofisial sudah tanya-tanya, kami mau ngambil makro. Nah itu, apalagi seperti kemarin di Kalsel itu tempatnya jauh-jauh kan, jadi sangat menguras energi. Jadi itu sangat praktis. Tidak mengenal waktu, mungkin biar tengah malam itu. Ya, jadi bisa. Jadi panitera dimudahkan, official juga dimudahkan, segera bisa dapat. Kadang dulu kan mengambilnya maunya jam 4, ternyata baru ketemu officialnya paniteranya jam 9 malam. Jadi itu kan juga mengurangi latihannya anak-anak yang mau tampil besok. Jadi alhamdulillah di Kalsel kemarin sudah menggunakan yang online itu untuk pengambilan makro yang berjarak itu ya. Untuk pertama kalinya di Martapura kemarin. Untuk ya, pertama kali yang di nasional. Kalau di Jawa Timur sudah waktu di Tuban itu. Ya. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan manfaat. Itu yang saya memang intinya ini buat sangu saya kalau sudah meninggal apa yang bisa saya jariah. Ya, bisa ditinggalkan bagi generasi berikutnya gitu, Pak Zulhan. Jadi antum kalau MTQ nasional itu berarti sudah tidak duduk di Dewan Hakim, tapi ngejaga itu makronya. Iya, jadi ini
Saya itu diangkat Dewan Hakim Nasional kan 2015 pertama kali di STQ Nasional Jakarta. Kemudian di MTQ Nasional di Mataram. Setelah itu memang saya pribadi nggak mau lagi untuk jadi Dewan Hakim Nasional karena saya harus tahu diri lah. Di Jawa Timur itu banyak senior saya yang belum dipanggil. Jadi belum pernah dipanggil jadi Dewan Hakim Nasional. Jadi markasnya ulama-ulama Al-Quran di Jawa itu kan lumbungnya salah satunya di Jawa Timur. Banyak sekali yang juara internasional. Iya, jadi itu senior saya aja belum panggil. Saya mungkin takdirnya Allah ya, jadi Allah panggil duluan untuk jadi Dewan Hakim dan saya harus tahu diri itu. Tapi ya masih diminta, alhamdulillah masih diminta oleh bapak-bapak dari pusat untuk membantu itu. Terakhir ini bisa lihat ini, saya kira tadi antum bilang seluruh provinsi, LPTQ provinsi kan belum menerapkan semua ya? Iya, belum semuanya. Ada harapan-harapan tertentu enggak dari antum untuk seluruh masyarakat Indonesia mungkin yang bisa menyaksikan video ini tentang penyebaran emakro ini yang saya kira saya sebenarnya sudah sampai di sini sudah di luar dugaan banget ya. Jadi awalnya kan hanya kepingin ini digunakan di Jawa Timur ya, yang penting Jawa Timur ada perubahan itu. Ternyata oleh Allah takdirkan digunakan di nasional. Itu sudah puncak sebenarnya. Kalau provinsi-provinsi lain mau menggunakan itu ya alhamdulillah kalau berkenan gitu, kalau berkenan mau menggunakan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat syafaat Al-Quran itu harapannya, membawa marwah MTQ menjadi lebih baik gitu. Saya ketemu beliau kalau tidak salah 5 kali ya. Pertama kali ketemu itu kalau tidak salah di mana Ustaz ya? Untuk bisa membawa beliau ke sini tuh dari LPTQ. Acara studi banding kan? Benar. LPTQ Pulau Limandar itu studi banding di LPTQ Jawa Timur. Beliau yang kami hadapi waktu itu bersama dengan seluruh rombongan LPTQ itu adalah beliau. Kemudian yang kedua, saya ketemu beliau itu pada saat sosialisasi pelatihan EMTQ yang dilaksanakan oleh Kemenang RI tahun 2019 ya kalau tidak salah. Nah, ketemu lagi di Padang. Nah, disitulah saya sama dengan Ustaz Ibrahim ketemu beliau, bincang-bincang tentang emakro, tentang perbaikan perhakiman 2019. Saya ketemu lagi beliau setelah itu di Padang lagi. Bukan, sebelum di Padang itu di MTQ Arab Saudi itu. Di Kedutaan Arab Saudi ya, MTQ-nya bawa anak 2 peserta. Kemudian terakhir ketemu di MTQ Korpri di Padang lagi. Akhirnya dari perjalanan itu dari 2019 akhirnya beliau hari ini bisa alhamdulillah hadir di Pulau Limandar untuk menularkan energi positif ya. Amin. Bisa menularkan virus positif perkembangan perhakiman di Indonesia untuk di Pulau Limandar. Yang beliau sampaikan tadi bahwa Pulau Limandar ini adalah kabupaten pertama, kabupaten pertama di Indonesia Jawa Timur, selain Provinsi Jawa Timur yang sudah menerapkan makro. Makasih Pak Kiai. Sama-sama Pak Tuhan gitu ya. Beginilah kondisinya Mandar ini Pak Kiai. Terima kasih banyak. Ini kan sudah sangat lama ya. Jadi alhamdulillah oleh Allah saya takdirkan sudah bisa ke seluruh provinsi kecuali Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Alhamdulillah ini Pak Sulawesi Barat. Ustaz Sukri jangan tersinggung ya. nanti di-cut itu. Oke, makasih. Allahumma fiq ila qawmi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.